Kali ini kita akan membahas tentang teknik pergerakan kamera saat pengambilan gambar. Mungkin kalian sering melakukannya saat kalian men-shoot video, pasti kalian PSG juga pernah shoot video atau saat kalian membuat video di Instagram, di TikTok atau sebagainya. Kali ini saya hanya akan menjelaskan 8 pergerakan kamera. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan kamera movement atau gerakan kamera, yaitu sebuah aktivitas membangun suasana dramatik dalam sebuah shoot video atau film dengan cara menggerakkan kamera. Tujuannya ada berbagai macam selain kesan dramatis, yaitu menciptakan visual lebih dinamis, mengarahkan perhatian penonton pada subjek tertentu, mengungkap maupun menyembunyikan dimensi ruang, dan dapat untuk menciptakan visual yang lebih ekspresif. Jadi ini kegunaan dari kamera movement. Kemudian selanjutnya kita langsung beranjak pada macam-macam kamera movement. Yang pertama yaitu panning, gerakan kamera menoleh. Gerakan kamera menoleh ke kiri namanya pan left, sedangkan gerakan kamera menoleh ke kanan namanya pan right. Gerakan pan yang sering digunakan yaitu follow pan atau mengikuti subjek bergerak. Hal ini biasanya digunakan untuk mempertahankan komposisi visual agar proporsional dalam frame. Jadi mengikuti subjeknya, misal kalau berjalan begitu. Panning. Gerakan panning juga dapat dilakukan untuk pengambilan gambar pada objek yang tidak bergerak. Tujuannya membangun suasana lingkungan di mana subjek berada, sekaligus menciptakan interaksi visual antara subjek dan lingkungan. Contohnya kalau kalian pernah melihat food vlogger, biasanya mereka sebelum menshoot apa yang mereka makan, selalu menshoot tempat mereka makan. Misalnya nama restorannya, jadi namanya dia perlihatkan dari kiri ke kanan atau dari sebaliknya kanan ke kiri, kemudian baru mengarah ke subjeknya. Itu yang dinamakan panning. Ada lagi yang namanya interrupted pan. Teknik ini digunakan saat ingin menghubungkan dua subjek yang berbeda dalam satu shoot. Saya beri contoh adegan, misal ada kita men-shoot toko kelontong gitu, men-shoot-nya dari kiri ke kanan, kemudian tiba-tiba ada subjek yang masuk. Subjek itu misalnya anak kecil yang berakting mencuri makanan di situ. Kemudian kita mengarahkan kamera dari toko itu pindah ke subjek anak yang melakukan pencurian itu. Nah, itu yang namanya interrupted pan, menghubungkan dua subjek berbeda dalam satu shoot. Terus selanjutnya yaitu pedestal, gerakan dinaik turunkan. Gerakan kamera yang bisa dinaik turunkan. Pedestal up merupakan istilah digunakan untuk gerakan kamera yang dinaikkan, sedangkan pedestal down merupakan gerakan kamera yang diturunkan. Ini nanti ada videonya di akhir. Kemudian yang ketiga yaitu dolly, menjauhi dan mendekati subjek. Pengambilan gambar mendekati atau menjauhi subjek dengan menggerakkan kamera di atas tripod atau track. Track ini semacam kayak biasanya digunakan saat merekam konser atau merekam sinetron, drama atau film, biasanya ada tracknya agar stabil. Kemudian dolly in, kamera mendekati subjek biasanya digunakan untuk membawa perasaan penonton untuk lebih berani, kuat, siap menghadapi tantangan. Sedangkan dolly out, menjauhi subjek biasanya digunakan untuk mewakili perasaan kecewa, takut, dan inferior. Biasanya dolly ini digunakan sebagai perwakilan mata kita. Jadi seolah-olah kamera itu adalah mata kita. Pengambilan gambar dolly digunakan agar seolah-olah kamera menjadi mata penonton. Jadi mata kita mendekati subjek, kemudian mata kita menjauhi subjek, seperti itu. Berbeda dengan zoom. Kalau dolly tadi kameranya yang maju atau kameranya yang mundur. Sedangkan zoom ini fokusnya yang maju dan yang mundur. Jadi kita zoom dari kameranya. Sedangkan letak kameranya tetap tidak dimajukan dan juga tidak dimundurkan. Lensanya yang berubah. Zoom yakni cara mendekati atau menjauhi kamera secara optik dengan mengubah panjang fokal lensa dari sudut pandang sempit ke sudut pandang lebar, atau sebaliknya, kalau sempit ke lebar itu berarti zoom out, sedangkan kalau lebar ke sempit itu zoom in.
Zoom in biasanya digunakan untuk memperjelas sesuatu hal yang lebih penting, baik pada subjek maupun sebuah kejadian. Pandangan yang semula mempunyai banyak subjek dapat dikerucutkan menjadi satu atau beberapa subjek saja. Kebalikannya, zoom out banyak dilakukan untuk menarik penonton agar mengetahui ruangan di mana subjek berada. Juga untuk menunjukkan ada banyak hal penting yang juga bisa dilihat di sekitar subjek. Ini artinya pasti kalian sudah paham dan pasti sering juga mempraktekannya. Selanjutnya yaitu arch atau memutar. Arch, gerakan kamera memutar atau mengitari objek dari kiri ke kanan atau sebaliknya, digunakan untuk melihat situasi atau kondisi lingkungan secara subjek yang berada. Jadi pergerakannya itu memutar. Biasanya juga digunakan saat mewakili mata kita, kalau mata kita melihatnya memutar 360 derajat. Sedangkan crab bergerak menyamping, seperti namanya crab, kepiting. Kepiting kan bergeraknya menyamping. Nah, crab itu juga itu pergerakan kamera menyamping. Gerakan kamera secara lateral untuk menyamping, berjalan sejajar dengan subjek yang sedang berjalan. Ada dua macam, crab left dan crab right. Kemudian gerakan crab hampir sama dengan dolly. Perbedaannya hanya pada arah gerakan kamera. Kalau dolly tadi maju, mundur. Sedangkan crab kanan, kiri. Seperti itu. Yang ketujuh yaitu tilt, gerakan vertikal. Gerakan kamera secara vertikal mendongak dari kamera ke atas. Jadi kameranya didongakkan ke atas. Sedangkan yang satunya kamera dari atas ke bawah atau ditundukkan ke bawah, seperti itu. Biasanya menggunakan tripod, menggunakan ini. Kemudian tambahan yaitu follow, gerakan kamera mengikuti objek yang bergerak. Bisa dengan pan, tilt, pad, maksudnya pad di sini pedestal, atau yang lainnya. Untuk menciptakan gambar yang lebih dinamis bisa juga menggunakan crane, yaitu dapat juga dilakukan dengan handheld. Crane ini adalah gambar crane, alat yang digunakan untuk pengambilan video, biasanya digunakan saat konser. Kalau kalian pernah melihat konser terus ada crane seperti ini, biasanya ini dilakukan. Ada juga crane yang lebih besar lagi daripada ini, yaitu biasanya digunakan saat konser berlangsung atau saat ada acara talk show seperti itu di studio, biasanya menggunakan crane ini agar lebih stabil juga daripada dibawa menggunakan tangan. Demikian, ini ada video yang dapat kalian simak. Panning, gerakan menoleh ke kiri dan ke kanan. Ini yaitu gerakan panning. Pedestal, dolly, mendekat, zoom, terlihatkan perbedaan zoom dan juga dolly. Dan arch, ini gerakan memutar saat berdansa seperti ini. Crab, menyamping, dan tilt, ini tilt down, oke. Itu contohnya, kalian juga bisa melihat contoh-contoh lainnya saat kalian menonton film. Nanti saya akan berikan sebuah video dan kalian akan menganalisis gerakan kamera movement apa aja yang terjadi saat pengambilan video tersebut. Oke, sekian pertemuan kali ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.